Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nusantara. Kembali SPN Channel, saluran kreatif dan ruang sains menjumpai pemirsa untuk berbagi pengetahuan seputar dunia sains. Pada pertemuan kita pagi ini, kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan dan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep gerak, kelajuan dan kecepatan, perpindahan dan jarak. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang gerak lurus. Pada materi tayangan kali ini, materi akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang tujuan, yang kedua konsep GLB dan GLBB, dan yang ketiga jarak pada GLB, yang keempat percepatan pada GLBB. Tujuan pada tayangan kita kali ini adalah bahwa setelah pemirsa menyaksikan penayangan materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, pemirsa dapat menjelaskan perbedaan konsep gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Kedua, pemirsa dapat membuat grafik hubungan antara V dan T, V kecepatan dan waktu, pada GLB maupun GLBB. Yang ketiga, pemirsa mampu menghitung jarak dan kecepatan pada GLB. Yang keempat, pemirsa dapat menghitung percepatan dan jarak pada GLBB. Kelima, pemirsa dapat menjelaskan contoh gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa, kita masuk materi yang pertama, yaitu konsep GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kata kunci pada GLB adalah lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Sedangkan pada GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur. Marilah pemirsa coba perhatikan animasi GLB dan GLBB pada tayangan berikut ini. Di sini ada 2 mobil yang bergerak dengan arah berlawanan. Mobil merah, kalau diperhatikan, kecepatannya tetap dari arah kanan menuju ke arah kiri dengan kecepatan yang tetap. Sedangkan mobil biru dari arah kiri menuju ke arah kanan dengan kecepatan yang berubah. Dari arah ini bertambah cepat, kemudian melambat, berhenti, kemudian bertambah cepat, dan akhirnya bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi kalau mobil merah kecepatannya tetap dari awal hingga akhir, sedangkan pada mobil biru kecepatannya meningkat, kemudian menurun, berhenti, kemudian kecepatannya bertambah, dan akhirnya kecepatannya datar tetap. Pada mobil yang merah ini dikatakan mobil bergerak
lurus beraturan, sedangkan pada mobil yang biru, mobil bergerak lurus, berubah beraturan, kemudian bergerak secara beraturan. Jadi ada gabungan antara GLBB kemudian dilanjutkan dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Setelah melihat tayangan pada animasi tadi, kalau mobil merah itu dibuat grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu, maka mobil merah akan menunjukkan grafik kecepatan yang datar. Kecepatannya dari waktu ke waktu tetap. Ini artinya mobil merah bergerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Sedangkan mobil biru bergerak, pertama kecepatannya meningkat, kemudian menurun, kecepatannya menurun, akhirnya berhenti sebentar, kemudian kecepatannya bertambah, setelah bertambah bergerak lagi dengan kecepatan tetap. Itu untuk mobil yang biru. Jadi mobil merah ini merupakan grafik mobil merah ini merupakan grafik kecepatan tetap, gerak lurus beraturan, sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu untuk mobil biru menunjukkan adanya perubahan kecepatan, kemudian bergerak dengan kecepatan tetap. Seandainya mobil biru dan mobil merah itu ada kebocoran oli pada komponen penyimpan olinya, maka akan meninggalkan jejak di jalan. Olinya itu akan tertinggal berupa jejak oli di jalan. Nah, ini gambaran jejak oli pada mobil biru. Ketika mobil itu bergerak dengan kecepatannya bertambah, kemudian menurun, berhenti sebentar sehingga olinya di sini banyak karena saat berhenti, kemudian bertambah cepat, selanjutnya kecepatannya tetap sehingga jarak tetesan olinya sama. Sementara pada saat kecepatannya berubah-ubah, maka jarak tetesan olinya pun berubah-ubah. Nah, perhatikan, pada saat bertambah cepat, tetesan olinya semakin renggang, ketika melambat, tetesan olinya semakin rapat. Sedangkan pada mobil merah, tetesan olinya dari awal hingga akhir jaraknya relatif sama, karena mobil merah bergerak dengan kecepatan tetap. Pemirsa sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, contoh gerak lurus beraturan itu dapat kita temukan pada kereta api yang bergerak di rel yang lurus dengan kecepatan tetap. Jadi saat kereta api berangkat dari stasiun, mungkin dia menambah kecepatannya, gerak lurus beraturan, dipercepat. Tapi ketika dia sudah beberapa saat bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian mobil yang melintas di jalan tol, pesawat yang melintas di udara, kapal laut yang melintasi samudera. Itu contoh-contoh GLB yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari ini lebih banyak dan lebih mudah kita temukan. Buah yang jatuh dari atas pohon, mobil yang bergerak melambat saat mendekati lampu merah, pesawat yang bergerak semakin cepat menjelang mengudara, atau pesawat yang melambat saat baru mendarat, atau kereta api yang mendekati stasiun,
akan bergerak melambat. Kereta api yang meninggalkan stasiun akan bergerak semakin cepat. Marilah kita lihat beberapa contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temukan. Ini adalah gerak sepeda yang akan melewati jalan menurun, sedangkan ini sepeda yang akan setelah menurun kemudian sepeda ini akan bergerak menanjak. Nanti akan bisa kita lihat bedanya, mana yang dipercepat dan mana yang diperlambat. Nah, ini diperlambat, sedangkan yang ini bertambah cepat. Kemudian ini sepeda-sepeda yang baru melewati jalan yang menurun, sepeda-sepeda yang melewati jalan menurun nampak bertambah cepat. Ini adalah contoh GLBB, gerak lurus beraturan dipercepat. Ini bergerak tanpa mengayuh sepedanya. Kemudian ini perahu yang baru berangkat dari tempat penambatannya. Pertama bergerak dipercepat. Setelah beberapa saat, perahu ini akan bergerak diperlambat. Setelah beberapa saat, perahu ini akan bergerak dengan kecepatan tetap. Kita bisa membuat perkiraan perahu ini bergerak dengan kecepatan tetap atau dipercepat atau diperlambat dengan memperhatikan gerak semu benda-benda yang ada di sekitarnya. Gerak semu benda yang ada di sekitarnya ini menunjukkan bahwa perahu dalam keadaan gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya tetap. Berikutnya ini adalah pesawat yang akan mendarat di landasan pacu. Coba pemirsa perhatikan gerak semu benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa pesawat bergerak dengan kecepatan yang tinggi, tapi berangsur-angsur kecepatannya berkurang. Artinya ini gerak diperlambat. Nah, hingga berhenti di ujung landasan. Itulah penjelasan tentang perbedaan konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang bagaimana menghitung jarak pada benda yang bergerak lurus secara beraturan. Jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak lurus beraturan dapat dihitung dengan dua cara, yaitu pertama dengan menghitung luas daerah di bawah grafik kecepatan terhadap waktu, yang kedua dengan persamaan matematik. Contoh, sebuah sedan bergerak dengan kecepatan 36 km per jam selama 10 menit. Berapakah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Pertama, kita coba menghitung dengan grafik
kecepatan terhadap waktu. Jadi sedan yang bergerak dengan kondisi seperti contoh soal di atas, maka grafiknya akan tampak seperti ini. Kecepatannya 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Sedangkan waktunya 10 menit itu setara dengan 600 sekon. Maka jarak yang ditempuh benda itu sama dengan luas daerah di bawah grafik, yaitu luas daerah di bawah grafik merah ini. Perjalanannya 600 sekon, kecepatannya 10 meter per sekon, maka luas daerah ini adalah panjang kali lebar. Nah, ditemukan 600 kali 10 berarti 6000 meter. Itu jarak yang ditempuh. Cara yang kedua adalah menggunakan persamaan matematik. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Maka kecepatannya 10 meter per sekon, sementara waktunya adalah 600 sekon. Maka jaraknya adalah 6000 meter. Berikutnya kita akan bahas tentang percepatan pada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan seperti disampaikan di awal merupakan gerak lurus yang kecepatannya berubah secara teratur. Artinya di sana ada pertambahan kecepatan yang dikenal dengan percepatan atau akselerasi. Maka percepatan disimbolkan dengan huruf A. Jadi percepatan adalah selisih kecepatan dibagi selisih waktu. Kecepatan pada saat T sekon dikurangi kecepatan mula-mula dibagi waktunya, selisih waktu. Sehingga kecepatan pada saat T sekon nilainya sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Sedangkan jarak adalah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan dikali waktu dikuadratkan. Diperhatikan satuan-satuannya itu tentang percepatan dan jarak pada gerak lurus beraturan. Jarak yang ditempuh pada benda yang bergerak lurus beraturan bisa dihitung dengan dua cara, yaitu menghitung luas daerah di bawah grafik kecepatan terhadap waktu atau dengan persamaan matematik. Contoh, sebuah sedan yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berarti ini 10 meter per sekon. Menambah kecepatannya secara teratur menjadi 72 km per jam. Nah, ini setara dengan 20 meter per sekon selama 5 sekon. Jadi awalnya kecepatannya 36 km per jam, setelah bergerak selama 5 sekon, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh? Nah, dibuat dulu grafik kecepatan terhadap waktu. Kecepatan awal 10 meter per sekon, setelah 5 sekon, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Maka jaraknya adalah luas daerah di bawah grafik merah. Ini luas daerah ini. Kalau diperhatikan, daerah di bawah grafik ini bentuknya trapesium.
maka jaraknya bisa diperoleh dengan rumus trapesium. Tengah kali A ditambah B dikali T. Tengah kali A 10 ditambah B 20 dikali T tinggi trapesium. Sehingga dapat 75 meter. Kalau dengan persamaan matematik, maka kita harus mencari percepatannya lebih dahulu. Jadi dicari percepatannya dulu, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Jadi kecepatan akhir 20 dikurangi 10 dibagi 5. Dapatlah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, terus angka-angka itu dimasukkan ke dalam persamaan matematiknya. Dapatlah angka 75 meter jaraknya. Jadi dengan dua cara, nah, hasilnya sama. Berikutnya, contoh soal yang kedua untuk menghitung jarak dan percepatan. Kalau contoh pertama adalah mobil yang bertambah cepat, kalau ini kendaraan yang bertambah atau melambat. Kendaraan yang melambat. Sebuah sedan yang bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mengurangi kecepatannya secara teratur menjadi 18 km per jam selama 10 sekon. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Grafiknya seperti ini. 90 km per jam setara dengan 25 meter per sekon. 18 km per jam setara dengan 5 meter per sekon. Waktunya 10 sekon. Sehingga kecepatan mula-mula 25 meter per sekon. Kemudian setelah bergerak selama 10 sekon, kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Maka jarak yang ditempuh adalah luas daerah di bawah grafik ini. Setelah dihitung, setengah kali 25 ditambah 5, jadi setengah kali 25 ditambah 5, setengah kali 30 dikali 10, sehingga dapat 150. Nah, kalau dengan persamaan matematik, kita cari dulu percepatannya. Kecepatan akhir 5 meter per sekon, kecepatan mula-mula 25 meter per sekon, dibagi waktunya. Sehingga 5 dikurangi 25 dibagi 10, negatif 20 dibagi 10. Hasilnya negatif 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini menunjukkan perlambatan karena tandanya negatif. Kemudian kita masukkan angkanya ke persamaan matematik menghitung jarak. V0 25, waktunya T 10. Kemudian A negatif 2, T-nya 10 kuadrat. Sehingga 250 dikurangi setengah kali 200. Jadi 250 dikurangi 100. 150 meter hasilnya. Nah, itu tentang cara menghitung jarak pada gerak lurus beraturan. Itulah penjelasan tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang belum jelas. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya dengan pembahasan yang lain. Itulah pembahasan tentang GLB dan GLBB.
kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.